kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang sampai pada halaman 83 tentang bagaimana kita menjaga anggota badan, terutama menjaga telinga. Sebelumnya kembali mari kita iftitah dengan umur kitab Suratul Fatihah. Semoga Al-Imam Jadul Islam Muhammad Al-Ghazali sahib hadal kitab Bidayatul Hidayah diberikan derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segenap para guru, para orang tua, para pendahulu, abdina dan para ajudan. Kita doakan semuanya dimuliakan oleh Allah. Lebih khusus malam ini kita berdoa untuk Kiai Haji Muhammad Thaiful Mawardi, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Kadito seorang ulama yang termasuk jarang di abad sekarang, termasuk ulama langka, ulama yang sering mimpi Rasulullah. Semenjak zaman beliau ngaji di Makkah Al-Mukarramah, Abu Yazid Muhammad Al-Tabiki, Kadito sudah sering mimpi Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan cindera mata dari gurunya Syekh Muhammad Al-Tabiki. Di Usaifah itu ada sumur itu dikasih nama Bi'ru Thaiful, karena hasil dari riyadhahnya beliau minta petunjuk sama Rasulullah di mana harus menggali sumur. Beliau wafat seter tadi kan itu, Kiai Haji Muhammad Thaiful Mawardi. Moga-moga beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, terutama dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita melihat dengan futuh kita semua, untuk anak-anak kita, murid-murid kita, zuriyah kita, semuanya difutuh oleh Allah hati mereka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan ilmu Rasulullah. Semuanya nanti diberi oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, santri yang soleh dan solehah. Dan kita mohon dengan keberkahan malam ini, malam Rabu terakhir di bulan Safar, kita semuanya dijaga oleh Allah. Wahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan ya. Halaman 83 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La anqal wa amal udunu fahfadha an tasgha biha ila al-bid'ah awil ghibah awil fukhs awil hawdi fil batil aw dzikri masawin nas fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah ta'ala
wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaih wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha ila malikil mukim wan na'imid daim fi jawari rabbil alamin. Fa idza asqaita biha ila syai'in minal makarih wa sara ma kana laka 'alaik wa anqalaba ma kana sababu fawzik sababa halakik fa hada ghayatul khusran. Wa ammal udhun, adapun telinga. Kemarin kita belajar tentang bagaimana menjaga atau adab kedua mata. Sekarang sedang adapun telinga. Fahfal, maka hendaklah menjaga siapa anda kepada telinga, antasgha, dari mendengarkan siapa anda biha, dengan telinga itu, ilal bid'ati, kepada bid'ah. Jadi kita jaga punya telinga untuk tidak mendengarkan bid'ah. Kenapa bid'ah Kak Dinto? Kalghanna, seperti nyanyian-nyanyian, lagu-lagu ya, yang membangkitkan syahwat, yang membuat kita lupa kepada Allah. Wa alatul lahwi, dan alat-alat musik yang membuat kita lupa kepada Allah. Pokoknya semua alat musik yang membuat kita lupa kepada Allah, itu kita mesti tinggalkan. Begitu kata Imam Ghazali. Jangan sampai awil ghibati, atau mendengarkan ghibah. Jadi ketika ada orang membincangkan tentang kekurangan saudara kita, jangan didengarkan sekali. Cek kelingaki. Jangan. Seandainya kita dalam keadaan sulit meninggalkan, katakan pada aktina dan para ajunan kadinto bersikap tenangan, yang tiba-tiba di sana topiknya kadisa membicarakan kekurangan atau kejelekan saudara kita. Etika tak nyaman, rasa sakit, dosa gitu. Karena ghibah ini seakan-akan menjadi apa ya, saat ini menu ya, sajian yang paling nikmat ketika kita kumpul. Teka tidak aku ganggu ghibah gitu. Itu mesti hati-hati. Jadi kalau bisa kita tinggalkan atau kita robah pembahasannya. Awil fuhsi, atau membicarakan kejelekan seperti saudara-saudara kita, menyebarkan kekurangan, atau kita punya keluarga punya cacat, jangan disebarkan. Atau kalau pasangan suami istri disebarkan tentang apa yang ada antara dia dengan istrinya, itu tidak boleh. Ifsa siri zaujatih, atau sebaliknya istri menceritakan tentang kekurangan suami, begitu, tidak boleh. Sesuatu yang mesti disembunyikan itu disembunyikan, kecuali kita minta petunjuk kepada orang yang kita percaya. Gitu. Itu yang dianjurkan untuk kita tidak mendengarkan. Awin haudi,
atau memasuki fil batil dalam kebatilan. Masuk kepada pendengaran hal-hal yang batil. Ai ijadul kalam fi ghairi muwaqihi, atau mengada-ada ucapan yang tidak sebenarnya. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak benar atau tidak bermanfaat. Berita dusta, cerita-cerita bohong yang sekarang sedang laris ya kadang di dunia maya itu, berita-berita bohong, dan kita sering terbohongi gitu. Ada cerita gini ada perempuan dimakan paus atau hiu gitu kan, tanpa kita tahu sebenarnya langsung posting, langsung sebaraki gitu. Jadi viral kemudian. Ternyata tidak gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, gede banjir. Sebarlah. Padahal banjir sedang bawa gitu. Ya nyariin boleh. Nah, ini kan rugi kita itu. Jadi kalau mendengar berita ya, atau apa saja gitu, kita jangan langsung kaget, langsung disebarluaskan, jangan. Lihat dulu, teliti dulu. Begitu kata para ulama, baru disebarkan. Itu kalau memang penting untuk disebarkan. Jadi kalau tidak sikoh, jangan. Ya, jadi mainan publik kita itu, jadi mainan orang-orang yang seperti itu. Makanya jangan gampang kaget. Au dzikri masawin nas, atau menyebut kejelekan manusia, kekurangan-kurangannya, begitu. Jadi senang mendengar hal-hal yang memperbincangkan tentang kekurangan manusia, itu tidak baik. Fa inna ma khuliqat, karena sungguhnya atau bahwasanya khuliqat, diciptakan telinga itu laka untukmu. Apa tujuannya? Litasma'a biha, litasma, agar mendengar siapa anda, biha dengan telinga, kalam Allah Ta'ala, kepada kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ban para ajunan kak dito parengi kopeng telinga, tujuannya nikah mendengar kalam Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmah auliyaih, dan hikmah atau kalam-kalam yang bermanfaat, penuh hikmah dari para kekasih-kasih Allah. Begitu. Kita cuk naga oleh panjenengan kayak paringi telinga demikian, senang kepada kalam Allah, senang mendengar kalamnya Rasulullah dan kalamnya orang-orang yang soleh. Ini penting. Di panjenengan mungkin kayak itu harus betul-betul pandai menggunakan, memanfaatkan. Oh, aku ini, biar tidak sia-sia, atau juga besok biar tidak dipertanyakan dalam hisab itu panjang. Kalam Allah, sunnah Rasulullah, ini sekaligus bukti bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kita berani memilih mendengarkan kalamnya, karena termasuk daripada bukti cinta yang sebenarnya itu adalah yang pertama kita memilih memberi pilihan antara kalam ini, antara suara ini dengan suara yang ini.
dengan kalam yang ini, maka kita memilih kalam yang kita cintai. Jadi sidqul mahabbah ala salasi khisal, kata para ulama, cinta yang jujur itu, cinta yang sebenarnya itu memiliki 3 tanda. Apa yang pertama? Ayyakhtara kalam habibi. Dia akan memilih ucapan yang dicintainya, kalimat-kalimat dari orang yang dicinta, atau kalam-kalam dari zat Allah, dari Rasulullah, ala kalam ghairi, atas ucapan yang lain. Dimana suruh milih nikah. Jadi ya suruh milih Quran bersama mendengarkan yang lain. Maka bukti cinta kita milih mendengarkan. Milih mana? Mendengarkan dongeng, keje yang tak bermanfaat dengan mendengarkan kalamnya Rasulullah. Maka bukti cinta kita memilih kalamnya Rasulullah. Hadis. Melana para sepuh, para tante disebutkan Imam Malik kadito kalau sudah mendengarkan kalam Rasulullah, merang hadis, beliau ini kan nikmat sekali, khidmat sekali, sampai beliau ini pernah esengah kala jengking karena merang hadis Rasulullah. Ini kata ikrasem, tidak dirasakan bahkan. Pernah sampai beliau ini pingsan gara-gara esengah, tapi beliau tidak merasakan takulian sedikit. Kenapa? Karena mendengarkan kalamnya Rasulullah. Si orang-orang muljana kalam tuh, membaca kalam Rasulullah ini luar biasa. Melana muncul ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Mereka pecinta kalam Rasulullah, mendengarkan merengaki. Ya Allah, mohon kau udah panjenengan kan belum. Apa yang ngaji apa? Hadis itu malah hadis hadis lagi. Ya Allah. Tapi kalau mendengarkan yang lain kadang kita semangat. Ya Allah. Jadi mereka termasuk. Dan yang kedua termasuk tanda cinta yang sebenarnya Kak Dito, mon panjenengan isra milih longku dengan yang dicintai atau longku dengan yang tidak dicintai, pasti milih yang dicinta. Ayyakhtara majalis mujalasatal mahbub ala ghairi. Oh, tajwidiyah. Dan yang ketiga, kita memilih untuk mendapatkan ridhonya daripada ridho yang lain. Ini kan namanya sidqul mahabbah. Anta khayyara ridhul mahbub ala ghairi. Kemudian kalamnya ulama, wa tatawassala bi istifadatil ilmi. Wa tatawassala, dan dapat menyampaikan siapa Anda bistifadatil ilmi, dengan untuk mendapatkan faedah ilmu. Jadi Anda bisa sampai kepada keutamaan ilmu biha, dengan telinga itu. Tibanjenengan dengan telinga Kak Dito tanteretan akan mendapatkan faedah yang mulia. Jadi ngaule kemuliaan ilmu, begitu. Ilal malikil mukim, kepada kerajaan yang kokoh, yang kuat. Wan na'imid daim, dan nikmat yang terus tidak pernah terputus. Fi jawai rabbil alamin,
di sampingnya Allah sebagai Tuhan alam semesta. Jangan jenengan mana bisa menggunakan manfaat telinga dengan sebenarnya, akan menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah, akan sampai pada tempat yang sangat mulia, Malikil Mukim, Naimid Daim, Inda Malikim Muqtadir. Jadi ada di tempat yang sangat agung, di tempat yang sangat fi maq'adi sidqin, di tempat yang mulia. Seneka. Jadi orang-orang seemol jaki nekat retan besok adalah mereka yang bisa menggunakan telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat sehingga mereka bisa sampai kepada tempat yang mulia di sisi Allah. Olah teh panjenengan orang-orang muljen itu, mereka yang belajar mengaji, ngaji merengaki Al-Quran, merengaki hadis, merengaki kalamnya para ulama, merengaki kitab. Pada akhirnya dia mulia. Andai saja mungkin korang kita pada mulja deki di barzah mulja, dan lebih-lebih besok di akhirat dia menjadi yang sangat mulia. Mereka vokal ontong. Fa idza asghaita biha, maka jika Anda mendengarkan biha dengan telinga ila syai'in kepada suatu minal makari, dari hal yang tidak baik, yang tidak disukai, wasara ma kana laka, dan jadilah apa yang mestinya bermanfaat untuk engkau, sebiasanya fokus saya, maka nalaka alaika, maka dia akan menjadikan kamu celaka. Jadi mon kau panjenengan di telinga kak dinto diperdengarkan kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, maka kita akan menjadi yang asalnya kita akan menjadi mulia, yang asalnya akan menjadi terhormat, kita akan menjadi celaka. Wa qalaba, dan berpaling, berpindah, makana kepada apa sesuatu, karena yang ada sababu fauzik, ialah menjadi, karena ada apa sababu fauzik, penyebab kebahagiaan dan keberuntungan Anda, sabab halakik, ialah menjadi sebab celakanya kamu. Jadi panjenengan dengan demikian akan menjadi celaka, akan menjadi sangat rugi ketika telinga digunakan kepada jalan yang tidak benar. Fahada ghayatul khusran, dan inilah puncak daripada kerugian. Mereka puncak di mana kalau panjenengan akan sangat merasa rugi. Wala tadunna, dan wala tadunanna di sini ya. Kalau yang di kitab sini tadunna, di sini wala tadunanna, dan janganlah menduga siapa Anda annal isma, bahwasanya dosa yukhtassu, ialah dikhususkan bihi, dengan dosa al-qail, siapa orang yang berbicara, dunal mustami, bukan orang yang mendengarkan. Jadi panjenengan cek nyangka manabi beda orang riba atau melakukan yang tidak baik, membincangkan yang tidak baik, setusane kunci abenta. Jangan di panjenengan cek alasan kota nero abenta aja, terus ngiding-ngiding. Jadi ketika ada orang riba, ketika ada orang ngobrol yang tidak baik dan lain sebagainya, kemudian Anda jangan beralasan engkau tanru abenta, engkau cuma ngiding, wala tadunanna annal isma yukhtassu bi, jangan menduga yang dosa hanya yang berbicara, bukan yang mendengarkan. Kenapa? Fa fil khabar, karena sungguhnya dalam hadis annal mustami syarikul qail, bahwasanya orang yang mendengarkan bagian daripada orang yang menyampaikan.
Syarikul qail, pada sekutunya ini. Gitu. Kenapa? Fahuwa wa huwa, adapun yang mendengarkan, ahadul mughtabaini, ialah salah satu di antara orang yang menghibah. Jadi pada tulisan apa? Karena orang yang abenta monta egilingaki tak kira. Dua sa abenta ketibi kan pas itu ada itu kontak ketibi oke aja berarti. Tak mau orang itu gitu. Dianggap gila, orang tak mau. Nah, sementara kita sering beranggapan bahwasanya engkau tak mau abenta, berarti engkau tak dosa. Enggak. Pada beanta kata abenta tapi ngini ya, coba aja gini ngaki. Kan begitu. Tak kira abenta. Takut ini bocah gila kan ya. Aku mau abenta ketibi gitu. Nah, jadi kenekan adab kaula panjenengan menggunakan telinga. Jadi panjenengan mon bisa tiga, mon tak bisa ternyata neng kada. Keng empian jangan napa termasuk kepada orang-orang yang membincangkan itu. Mikir selain ke adikir, ke istighfar, ke sholawat. Ketika ada orang yang sedang menghibah atau membicarakan hal-hal yang tidak baik, walaupun di satu majelis, oleh sampean tak bisa meninggalkan, cari kesempatan bisa meninggalkan. Nah, di sini disebutkan waruya an Ibrahim bin Adham, mereka seorang ulama yang istimewa. Ibrahim bin Adham mereka ulama yang zuhud, hebat luar biasa. Suatu ketika beliau du'iya ila walimatin, diundang kepada satu walimah. Fa hadara fa dzakaru rajulan lam ya'tihim. Beliau hadir ke satu majelis, walimah. Ternyata di majelis itu sedang membincangkan seseorang lam ya'tihim, yang tidak hadir di tengah mereka. Ya, jadi dijadikan bahan berbincang pada orang yang tak datang. Sekancaan, setretanan atau setelangkeun apolong, pas pada orang yang tak datang. Nah, si tak datang ni kan dijadikan bahan perbincangan. Ruah cet ngak ruah. Tak kena udah. Karena tahu kan. Oh, iya tahu. Yang setengah nak. Oh iya din lah bisa ketengik lah. Cet ngak ruah iya. Jadi terus jangan tahu jangan ketengik tapi terus kabenta gitu kan. Faqalu innahu sakil. Berat dengar dia. Faqala Ibrahim. Kemudian beliau menyampaikan di majelis itu, ana qad fa'altu hadha li nafsi hina hadartu mawdi'an yaktafi. Saya, kata beliau, juga seperti ini. Menjadi pelajaran kepada beliau. Engkau lamba ingat dia ya. Jadi saya sering membicarakan hal seperti ini juga. Jadi di depan orang beliau mengatakan begini. Jadi kalau bisa janganlah, kata beliau. Jadi karena beliau nikah pun merengaki cerita yang nikah terus diperbincangkan, beliau sampai mengatakan begitu. Mereka nikah karena beliau merasa mendengarkan aib seseorang itu, karena beliau termasuk merasa di antara orang-orang yang membincangkan saudaranya, termasuk menghibah, fa kharaja wa lam ya'kul salasata ayyam. Maka beliau kemudian keluar dan beliau tidak makan selama 3 hari 3 malam. Taatan, istighfar, minta sepura ke Allah, merasa berdosa. Kenapa? Karena sudah menghibah satu kali. Kawan ulama lampun. Gara-gara merasa mendengarkan ghibah, akhirnya beliau nikah puasa. Tak ada air telur, minum cuma. Kenapa? Merasa berdosa besar karena sudah terlibat dalam nangis, susah. Karena kenapa? Karena beliau tahu
bagaimana besarnya dosa. Padahal kun ngidingaki nih kan rawon ngidinga memang kan jadi alasan saya kok ngidingaki lah dia lah contoh begitu. Masya Allah. Jadi beliau ini sangat hati-hati menjaga telinganya. Ulama-ulama kita kan itu tentang menjaga anggota badannya kan sangat luar biasa, terutama 7 anggota yang kemarin sama-sama telah kita sampaikan. Moga-moga manfaati, moga-moga barokah.